Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah maghrib yang dirahmati Allah, kita anjurkan beberapa adab membicarakan tentang membaca kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau membicarakan tentang adab dan sunnah-sunnah yang dilakukan di hari Jumat. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah, bayanul adabi was-sunani al-kharijati 'an at-tartib as-sabiq alladhi ya'ummu jami'an nahar. Sekarang pembicaraan ataupun penjelasan tentang adab dan sunnah, hal-hal yang disunnahkan yang dilakukan di seluruh hari, artinya dari awal fajar sampai sore hari Jumat disunnahkan untuk dilakukan di hari Jumat. Jadi hal-hal yang disunnahkan di hari Jumat yang selain yang telah kita bicarakan sebelumnya. Wahya sab'atu umur, itu adab ataupun sunnah yang seharusnya dilakukan ada sekitar 7. Yang pertama, al-awwal an yahdura majalisal ilm. Disunnahkan untuk menghadiri majlis ilmu di hari Jumat. Dari mulai pada Jumat, ay bukratan, pagi hari, atau ba'da salat, atau setelah salat, atau ba'da al-asri, atau setelah asar. Sunnah menghadiri majlis ilmu. Ini sebenarnya bukan cuma hari Jumat, setiap hari selesai salat, sebelum salat, kalau ada majlis ilmu disunnahkan untuk menghadirinya. Sunnah menghadiri majlis ilmu. Majlis ilmu yang dimaksud adalah majlis di mana di situ mengkaji keilmuan Islam, baik dari dalam ilmu fikih, atau membicarakan tentang ilmu akidah, atau membicarakan tentang ilmu untuk membersihkan hati misalkan, ilmu tafsir, kemudian artinya ilmu-ilmu yang membicarakan untuk menguatkan keimanan, untuk memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbaiki hubungan dengan makhluk. Ini namanya majlis ilmu. Artinya majlis yang di situ dikaji keilmuan. Sunnah menghadiri majlis ilmu baik waktu pagi, waktu sore, atau setelah salat, sebelum salat, kapanpun diadakan majlis ilmu di masjid, disunnahkan untuk kita hadiri. Kemudian wala yahdur majalisal qussas, dan jangan untuk menghadiri majlis para qussas. Qussas ini artinya orang suka cerita dongeng, cerita fulan dulu ada fulan. Jangan hadiri. Fala khaira fi kalamihim, karena enggak ada kebaikan dalam pembicaraan mereka, enggak ada kesimpulan, enggak ada ilmu, cuma cerita dongeng, cerita doang, pulang enggak ada apa-apa. Sebaiknya yang kita hadiri adalah majlis yang mengkaji keilmuan, terutama keilmuan Islam, baik ilmu fikih, membicarakan tentang cara ibadat yang benar, cara memperbaiki hubungan dengan Allah yang benar, cara memperbaiki hubungan dengan manusia yang benar, bagaimana cara jual beli yang benar, cara utang piutang yang benar, cara menyimpan uang yang benar. Itu semua dibicarakan dalam ilmu fikih ataupun ilmu yang lain, baik ilmu akidah supaya keyakinan kita ke Allah semakin kuat, ataupun ilmu yang membicarakan tentang tata cara membersihkan hati, tata cara membersihkan dari takabur, membersihkan hati dari riya, membersihkan hati dari dengki. Ini semua seharusnya kita lakukan, kita hadiri majlis yang mengkaji tentang keilmuan, terutama keilmuan Islam. Kemudian wala yanbaghi an yakhlu al-murid fi jami'i yaumil jum'ati 'anil khairati wad da'awat hatta tuwafiyahu as-sa'atu syarifatu wa huwa fi khair. Tidak sepatutnya seorang murid ini artinya orang yang berjalan untuk al-murid ini, orang-orang yang berkehendak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana murid? Kalau beda murid kalau di sekolah, ini murid. Murid itu artinya orang, karena murid itu pada dasarnya bahasa Arab, diambil dari kalimat arada yuridu, bermakna berkeinginan.
Jadi murid artinya orang yang berkeinginan mencari ilmu. Nah, itu murid di sekolah. Tapi kalau dalam ilmu ini yang kita bicarakan, ilmu ataupun ilmu tazkiyah ataupun ilmu ingin mencari mendekatkan diri ke Allah, al-murid ini maksudlah orang yang berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Murid itu SD sekolah dasar. Oh, murid SD sekolah. Murid SD. Lagi pelajar. Pelajar. Kalau dari mahasiswa lagi. Oh, subhanallah. Tapi murid yang berdasarnya bahasa Arab. Murid itu adalah orang yang berkeinginan. Kalau di sekolah berkeinginan ilmu, cuma sekarang sudah perasaan dulu semua sampai SMA masih murid, wali murid SMA pelajar. Kalau sekarang diganti nama kali. Allah. Dari dulu itu banyak atau baru-baru? Allah alam. Tapi perasaan dulu murid semua Tapi murid yang dimaksud dalam ilmu ini, dalam ilmu tazkiyah adalah orang yang berkeinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu makna murid. Jadi seorang murid, orang yang berkeinginan untuk mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya dalam sehari full hari Jumat, malam sama hari Jumat kosong dari ibadah. Jangan sampai ada 1 detik pun, 1 menit pun, baik di malam Jumat sampai hari Jumat kita ada waktu yang di situ tidak dilakukan ibadah. Terus solusinya bagaimana? Kalau tidur dosa, justru tidur jadi ibadah ketika seseorang berniat yang baik sebelum tidur. Ya Allah, ni saya pengen tidur, niatnya nanti pengen bangun tahajud yang cepat. Tidurnya dihitung pahala. Tidur apabila kita tidur untuk berniat ketika tidur untuk memiliki kekuatan supaya memiliki tenaga yang baru untuk beribadah ke Allah Subhanahu wa taala, itu justru tidur itu juga mendapatkan pahala. Tidur itu mendapatkan pahala sunnah. Pahala sunnah. Makanya dalam surah Al-Kahfi, wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruku'. Itu ashabul kahfi, itu yang 7 orang. Mereka tidur, dikisahkan sampai 300 tahun tidur. Tapi kalau orang pengen melihat mereka itu, wa tahsabuhum ayqadhan. Ketika engkau melihat mereka, engkau menganggap mereka itu terjaga. Ayqadhan, ya ayqadhan jama' yaqidh. Yaqidhun ayqadhan, orang-orang yang terbangun. Ayqadhan wa hum ruqud, padahal mereka itu sebenarnya tertidur. Artinya mereka itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'i bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Kalau engkau mendekati mereka bakal takut, bakal lari karena ketakutan melihat mereka. Artinya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin ketika tidurnya memiliki niat yang baik, kemudian sebelum tidurnya memperbaiki memperhatikan seluruh adab-adab, wirid, doa-doa sebelum tidur. Jadi di sini tidak sepatutnya seorang murid, orang yang berkeinginan mendekatkan diri ke Allah untuk mengosongkan seluruh harinya dari kebaikan. Jangan sampai ada 1 jam, ada 2 jam, 10 menit yang di situ kosong dari kebaikan. Berusaha sebisa mungkin 24 jam dalam dan hari Jumat diisi sepenuhnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu banyak. Ibadah enggak mesti salat. Ibadah enggak mesti salat, enggak mesti puasa. Ini benar ibadah, tapi tidak terbatas ke itu. Ibadah termasuk ibadah membantu orang lain, bagian ibadah senyum kepada orang lain termasuk ibadah, mendatangi menjenguk orang sakit bagian dari ibadah. Kemudian mendatangi kawan yang kita cintai karena Allah juga bagian dari ibadah. Pagi Jumat misalkan kita datangin ke rumah kawan untuk menghibur dia lagi dalam keadaan susah, itu juga bagian dari ibadah. Jadi ibadah tidak terbatas ke salat, puasa, tidak.
ibadat banyak. Malahan salah satu ibadat yang paling kuat, yang paling bagus adalah membuat orang lain senang. Membuat orang lain senang itu ibadat yang paling bagus, yang ibadah yang sangat tinggi harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membuat seorang mukmin yang lain merasa senang. Ada orang misalkan lagi pusing, lagi banyak utang, kita hibur atau kita bantu sebisa mungkin kita bantu. Artinya kita berusaha membuat orang lain senang, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain senang. Itu bagian ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang murid jangan sampai ada waktu di hari Jumat full itu 24 jam malam di hari Jumat mengosongkan dari ibadat, dari kebaikan dan dari doa. Sebisa mungkin tu malam di hari Jumat doa apa saja kita panjatkan. Tujuan untuk apa? Hatta tuwafiyahu as-sa'atu syarifah wa huwa fi khair. Sehingga ketika datang waktu yang dijanjikan, yang dirahasiakan oleh Allah, waktu mulia, waktu di mana diistijabahkan doa di hari Jumat. Karena di hari Jumat ada satu waktu yang Allah rahasiakan seperti halnya Lailatul Qadar, yang siapapun yang berdoa di waktu itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sa'ah mustajabah namanya. Waktu yang diistijabah doa di hari Jumat. Makanya sebisa mungkin kita isi full hari Jumat dengan ibadat, dengan doa, supaya giliran waktu yang dijanjikan Allah itu, yang dirahasiakan Allah, wahwa fi khair, sedangkan kita saat itu dalam kebaikan, subhanallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian wala yanbaghi an yahdhura al-hilaq qabla shalah, dan tidak sepatutnya menghadiri duduk di halaqah-halaqah sebelum salat. Kadang-kadang sebelum salat itu bikin tempat nongkrong di masjid, sini nongkrong, bikin halaqah-halaqah bulat untuk nongkrong. Itu jangan hadir sih. Yang hadir di tempat nongkrong-nongkrong di masjid sebelum salat. Subhanallah. Marhaba. Oh jangan. Kalau hari Jumat jangan ikut kampanye hari Jumat. Hari Jumat kita kampanye hari. Marhaba. Siapa? Enggak wajib hadir. Yang wajib hadir itu cuma walimah lebat, walimah nikah. Itu wajib hadir. Walimah yang lain, apalagi kampanye di situ kita dibayar dengan minyak goreng, dibayar dengan uang 100.000, lebih baik enggak hadir. Jangan hadir. Lebih baik hadir ke masjid lebih banyak dari minyak goreng. Allah ya hafaz. Mereka ngasih ke kita giliran butuh doang. Giliran mereka naik ntar dilupain. Jadi diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Ashabus Sunan. Mereka berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anit tahalluqi yaumal jum'ah qabla salah. Rasul melarang bikin halaqah di masjid sebelum Jumat. Bikin halaqahnya, halaqah di sini halaqah yang tidak ada hubungan dengan akhirat. Itu lain. Illa yakuna aliman billah, kecuali beliau itu orang alim. Orang alim punya ilmu masya-Allah, yudzakiru bi ayyamillah, yang beliau terbikin halaqah sebelum Jumat untuk mengingatkan orang-orang di situ, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat hari kiamat. Itu bagus. Kalau halaqah seperti itu bagus. Malahan banyak di sebagian di tempat-tempat yang di masjid sebelum Jumat itu ada majlis tu. Jadi termasuk masjid kita di sana di Aceh ada dua masjid yang saya tahu. Itu ada kiai besar, beliau ngajarnya karena di Aceh itu Jumatnya jam 11, jam 1. Beda 1 jam dengan di sini, lebih telat 1 jam. Beliau pulang biasanya ngajar jam 11:30. Itu jam 11:30 sudah di masjid, beliau ngajar kadang-kadang ngajar tafsir, kadang ngajar kitab seperti ini. Beliau ngajar di situ sampai 1 jam sebelum, biasanya 1 jam atau 1,5 jam sebelum Jumat. Itu bagus. Ini halaqah yang bermanfaat. Ini halaqah yang dimaksud halaqah nongkrong, yang enggak ada hubungannya dengan akhirat sama sekali.
Itu jangan. Rasul melarang bikin halaqah ataupun bikin tempat nongkrong sebelum di hari Jumat. Illa yakuna aliman billah yudzakiru bi ayyamillah, kecuali beliau itu orang alim masya-Allah, yang bikin halaqah ataupun bikin majlis di masjid sebelum Jumat, yang beliau di situ mengingatkan jamaah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingatkan hari kiamat. Kemudian wa yafqih fi din, beliau di situ mengajarkan agama Allah, mengajarkan fikih, mengajarkan tafsir, mengajar ilmu-ilmu keislaman. Itu bagus. Bagus. Fayajlis ilaih. Kalau itu bagus. Kalau halaqah seperti itu yang mengajarkan keilmuan Islam, silakan duduk, gabung dalam majlis itu. Fayakunu jami'an bainal bukur bainal istima'. Akhirnya kita mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala berangkat ke masjid cepat, yang kedua pahala pahala mendengar ilmu. Dapat dua sekaligus. Malahan Ustaz, saya enggak mau dengar ilmu, lebih baik saya salat sunnah. Lebih baik apa? Wastima'ul ilmi an-nafi' fil akhirah afdal min istighalihi bin nawafil. Mendengar keilmuan yang bermanfaat di akhirat, ilmu fikih, ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk akhirat, itu afdal, lebih afdal dibanding kita menyibukkan diri dengan nawafil salat sunnah. Daripada kita salat sunnah, salat, lebih baik duduk dengar ilmu. Itu lebih berafdal, lebih bermanfaat. Lebih afdal, lebih bermanfaat. Jadi mendengarkan ilmu itu lebih afdal di hari kiamat. Malahan disebutkan anna hudura majlis, Abu Dzar meriwayatkan hudur majlis ilm afdal min salati alfi raka'ah. Menghadiri majlis ilmu itu lebih afdal dari salat 1000 rakaat. 1000 rakaat. Siapa yang sanggup salat 1000 rakaat? Kita tarawih aja di masjid 20, di masjid 8 jadi yang 8 biar cepat selesai. Mau lakukan 20, capek. Marhaba. Nggak ada. Tapi menghadiri majlis ilmu lebih afdal dari salat 1000 rakaat. Hadir majlis ilmu. Tapi ini sekarang majlis ilmu jarang yang mau hadir. Jarang yang mau hadir majlis ilmu. Makanya di hari kiamat, salah satu tanda hari kiamat yaitu ketika orang-orang meninggalkan majlis ilmu. Majlis ilmu ditinggalkan. Yang hadir satu bisa dihitung 5 orang. Giliran majlis kampanye, ya salam. Yang hadir hari ini di GBK berapa yang hadir? Di JIS berapa yang hadir? Giliran majlis ilmu 5 orang. Kemudian pengen, Indonesia kita maju, Indonesia kita diberkahi. Dapat berkah dari mana? Ilmu ditinggal. Disebutkan sayati zaman, disebutkan akan datang satu zaman terhadap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana saat itu yafirruna 'anil ulama. Umat Islam saat itu menjauhi dari ulama. Artinya enggak mau nuntut ilmu lagi, dibiarin. Majelis ilmu enggak ada yang dengar, menjauhi dari majelis ilmu. Saat itu apa akibatnya, hukumannya? Fayabtalihimullah bi thalath bala. Saat itu Allah memberikan tiga bala ke umat di mana saat itu mereka meninggalkan majelis ilmu. Yang pertama, mereka akan dikirim pemimpin yang zalim. Ini kita alami atau tidak? Itu yang pertama. Mereka akan dikirim pemimpin yang zalim ketika majelis ilmu sudah mulai ditinggalkan. Ini kampanye di JIS berapa orang yang hadir? Majelis ilmu itu dikaji fikih di situ. Di GBK berapa orang yang hadir? Ribuan, puluhan ribu. Bukan berarti salah, enggak salah. Nah, salah kan hadir, bukan berarti ntar ustaznya mengomentari nyalahin. Enggak salah, benar. Apalagi kalau niatnya bagus, benar. Tapi jangan cuman ke situ. Itu yang jadi permasalahan.
Giliran di situ semangat, giliran majelis ilmu 5 orang. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Giliran majelis ilmu ditinggalkan. Yang majelis yang manfaatnya kalaupun ada manfaat, tapi apakah ada manfaat itu tidak, wallahu a'lam. Ini majelis ilmu yang pasti bermanfaat yang hadir 5 orang. Makanya kata agak disebutkan, diriwayatkan akan datang terhadap umat Rasulullah satu zaman di mana di situ mereka menjauhi dari ulama. Menjauhi di sini artinya mereka tidak lagi mau mengambil manfaat, mengambil keilmuan yang dimiliki para ulama. Akhirnya Allah memberikan bala 3. Yang pertama, mereka akan diutus pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Kita alami atau tidak, wallahu a'lam. Tinggal cek masing-masing. Yang kedua, akan dicabut keberkahan dari rezeki. Ini kita alami atau tidak? Dicabut keberkahan dari rezeki yang dimiliki. Sekarang uang 1 juta nggak ada harga. Mati-matian kerja sebulan 3 juta, 5 juta. 5 juta, oh banyak. Mendengar angka banyak. Tapi kalau dihitung-hitung cukup buat 10 hari, 20 hari ke depan harus ngutang. Artinya nggak berkah. Ini yang tinggal di kota. Yang tinggal di desa, cocok. Itu padi kalau dulu setahun sekali panen. Sekarang hampir 3 kali panen. Per sekali panen itu kalau dulu mungkin satu petak cuma 10 karung, sekarang jadi 20 karung dengan banyaknya pupuk misalkan. Kalau dulu itu sekali panen, setahun sekali panen. Panen kali kedua, padi yang panen kali pertama masih ada. Panen 40 karung, itu sampai panen tahun depan padi ini masih tersisa, belum habis. Sekarang panen hampir 3 kali dalam setahun. Panen kali kedua belum sampai 3 bulan, baru mau panen kali kedua, padi yang pertama sudah habis, harus beli beras. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu akibat hukuman dari Allah ketika umat Rasulullah menjauhkan dari majelis ilmu. Yang kedua, dicabut keberkahan. Uang banyak tapi banyak diangkat, enggak ada manfaat. Uang banyak tapi nggak bisa nikmatin. Bagian nggak berkah. Uang dikasih banyak, angka banyak, di rekening banyak, nolnya banyak. Tapi giliran mau makan ayam nggak boleh, makan kambing apalagi, makan ini nggak boleh, ujung-ujung makan sayur bayam. Sama seperti yang orang yang gaji 2 juta per bulan. Artinya nggak berkah. Yang ketiga, ini yang paling dikhawatirkan. Kalau yang pertama pemimpin zalim mungkin masih bisa kita sabar. Kemudian enggak berkah dalam rezeki masih mungkin kita sabar. Tapi yang paling berbahaya yang 3, ini hukuman yang paling berbahaya. Meninggal dalam keadaan murtad. Meninggal dalam keadaan keluar dari Islam. Nah, ini yang paling bahaya yang terakhir ini. Ini ancaman ke orang-orang di akhir zaman, yang dimana saat itu umat manusia, umat Rasulullah meninggalkan majlis ilmu, Betapa banyak dari umat Islam sekarang yang salat Fatihah belum benar. Betapa banyak dari umat Islam sekarang yang puasa nggak tahu yang membatalkan puasa. Betapa banyak dari umat Islam sekarang yang mandi wajibnya belum sah. Mandi wajibnya nggak tahu antar sah atau tidak sah, nggak tahu. Itu yang salah. Ini semua, kenapa ini semua? Satu sebab tadi yang kita sebutkan, yaitu menjauhi dari majelis ilmu. Makanya fadilah menghadiri majelis ilmu besar. Lebih baik mendengar ilmu dibanding salat sunat 1000 rakaat. Hudur majelis ilmu afdal min salati 1000 rakaat. Hadir majlis ilmu itu lebih afdal dibanding salat 1000 rakaat. Kenapa salat 1000 rakaat hadir majlis ilmu lebih afdal dari 1000 rakaat?
Karena walaupun ente salat 20 juta ribu rakaat, kalau salatnya belum, Fatihahnya belum benar, nggak sah. Marhaba. Ini kan kalau misalnya di kain, Medina itu kan banyak majelis-majelis ilmu ya. Tapi kan kita nggak ngerti. Ada nggak manfaatnya bagi kita untuk nimbrung di situ atau gimana? Agak nggak sholat sunnah aja. Nyari yang kira-kira yang tempat yang kita pahami. Kalau ada majelis, kalau ada yang di tempatnya yang bisa dipahami, cari ataupun nyari kawan, bawa kawan yang bisa bahasa Arab. Misalkan umrah berdua beramai-ramai, kita minta satu kawan kita yang bareng satu jamaah yang bisa bahasa Arab, kemudian tolong jelasin, jadi penerjemah lah, penerjemah buat kita. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali, ya khair, lebih baik sholat. Mau bagaimana nggak paham juga sama aja. Ya Rob. Pakai Google Translate. Lama. Pakai Google Translate. Jadi hadir majelis ilmu lebih baik daripada salat 1000 rakaat. Lebih baik dari salat 1000 rakaat. Di sisi yang Sayyidina Anas bin Malik berkata ketika beliau menafsirkan ayat fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ini surat Jumat. Apabila setelah dilakukan salat, setelah ditunaikan salat, fantashiru fil ard, silahkan kalian bertebaran di bumi Allah. Artinya mencari rezeki, silahkan, boleh. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Anas di ayat ini? Beliau menafsirkan amma innahu laisa bi talabi dunya. Itu maksud fantashiru fil ard, kalian bertebaran di bumi Allah, kemudian kalian mencari karunia Allah, itu bukan untuk mencari dunia, kata beliau. Terus apa juga kata Sayyidina Anas bin Malik? Walakin iyadatu marid, tapi artinya kalian bertebaran di dunia untuk menjenguk orang sakit, syuhud jenazah, kalian hadiri jenazah, wa ta'allumi ilmin, kalian pelajari ilmu yang bermanfaat, dan wa ziyaratu akhin fillah, dan menziarah saudara yang kita cintai. Itu yang maksud dari fantashiru fil ard. Bukan artinya selesai salat langsung keluar nyari uang. Artinya tapi kalau nyari uang bukan berarti nggak boleh nyari uang, silahkan, bagus, selama itu tujuannya baik, tujuannya menafkahi keluarga, ibadah juga, ibadah. Makanya ibadah tidak terbatas ke salat dan puasa, banyak. Allah yafa. Tapi sebaiknya kita itu menghadiri majelis ilmu, La ilaha illallah. Malahan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wa qad sammallahu al-ilma fadlan fi mawadhi. Allah sendiri kadang-kadang, makanya di sini tadi apa kata Allah? Kata Allah, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Itu karunia Allah, kalau kata Sayyidina Anas bin Malik, termasuk menuntut ilmu, mencari ilmu adalah karunia Allah. Karena di sebagian ayat Allah menyebutkan ilmu dengan kata-kata fadl, karunia. Contoh misalkan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkanmu apa saja yang belum kau tahu. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima, dan adalah karunia Allah kepada engkau itu sangat besar. Apa karunia Allah dimaksud di sini? Itulah ilmu yang diajarkan oleh Allah. Di ayat yang lain Allah katakan, wa laqad atayna Dawuda minna fadla, kami telah berikan kepada Daud akan ke karunia. Apa yang dimaksud karunia yang diberikan ke Nabi Daud di situ? Yaitu ilmu. Artinya Allah menyebutkan untuk ilmu dengan nama karunia. Jadi karunia Allah adalah ilmu. Makanya kata Imam Al-Ghazali, ini kesimpulan dari beliau, fata'limul ilm fi hadzal yawm wa ta'allumuhu min afdalil qurbat. Mengajarkan ilmu di hari ini. Ini hari ini kapan? Di masa Imam Al-Ghazali, di abad ketiga kalau nggak salah. Mengajarkan ilmu di hari ini dan mempelajari ilmu min afdalil qurbah, dari qurbah ibadat yang terbaik.
Itu di zaman beliau, apalagi di zaman tahun 2000 ini. Allah yu'allimna ma lam na'lam. Ilmu itu harus bermajelis atau banyak sekali kan sekarang majelis-majelis seperti media sosial. Jelas-jelas tahu bahwa ini ulama-ulama baik lah. Ya. Kalau di media sosial saya kurang mendukung karena nggak bisa ditanya. Kalau ada iskal seperti cerita Pak Haji, akhirnya pusingin cerita siapa paman. Nonton di sini, akhirnya pusing. Ini Islam nggak jelas, ujung-ujung Islam nggak jelas. Padahal cara nuntut ilmu yang benar. Nuntut ilmu harus punya sanad, harus memiliki guru yang baik.